Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami akan menyajikan video terkait dengan tema Trias Politika. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zawalfiah Ramadian dengan NIM akhir 059. Saya Sevi Diana Sari dengan NIM akhir 546. Saya Diana Yusafita dengan NIM 817. Trias Politika adalah teori yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya yang berjudul Spirit of Law. Trias Politika adalah teori yang dikemukakan oleh Montesquieu, adalah seorang politik dan juga filsafat dari Perancis. Ada pemisahan kekuasaan tersebut, setiap lembaga negara dapat saling mengawasi dan juga menciptakan sistem pemerintahan yang nantinya akan lebih demokratis. Adapun 3 pembagian kekuasaan, yang pertama adalah kekuasaan legislatif, dan yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif. Jadi kekuasaan legislatif adalah untuk membuat undang-undang dan juga menjadi sebuah dasar penting dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya masuk ke dalam kekuasaan eksekutif. Jadi kekuasaan eksekutif di sini berperan sebagai untuk menjalankan adanya undang-undang dan juga menyelenggarakan adanya pemerintahan negara. Selanjutnya masuk ke dalam kekuasaan yang terakhir, yaitu adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang untuk memberikan keadilan dan juga untuk menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu menjalankan prinsip Trias Politika, tetapi tidak secara mutlak. Antar lembaga negara itu tetap bekerja sama untuk menjalankan adanya sebuah pemerintahan negara. Jadi prinsip Trias Politika itu sangat penting untuk negara demokrasi dikarenakan agar mencegah adanya pemusatan kekuasaan dalam satu pihak. Trias Politika merupakan salah satu konsep penting dalam ketatanegaraan modern, khususnya dalam negara demokrasi. Nah, konsep ini berkaitan dengan pembagian kekuasaan negara agar tidak terjadi pemusatan pada salah satu pihak saja. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara tidak boleh dipegang oleh satu orang atau satu lembaga saja. Hal ini dikarenakan pemusatan kekuasaan dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan tindakan otoriter. Di Indonesia, kekuasaan legislatif dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama Presiden dalam proses pembentukan undang-undang. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dan dibantu oleh para menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan. Selanjutnya, di Indonesia, kekuasaan yudikatif dipegang oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung. Namun, masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang berbeda agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, teman-teman, pembagian kekuasaan dapat menciptakan keseimbangan antar lembaga negara sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pembagian kekuasaan tersebut, lembaga negara bisa saling mengawasi dan saling mengimbangi sehingga terciptanya pemerintahan yang adil dan tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau kita membahas lembaga legislatif dalam konteks negara, tugas utamanya yaitu membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menyusun anggaran. Di Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau disebut DPR. Mungkin kita pernah bertanya, kenapa jam sekolah bisa sampai sore? Atau kenapa rokok dikenakan cukai? Nah, hal-hal seperti itu bisa jadi merupakan dampak dari aturan atau undang-undang yang dibentuk oleh DPR. Jadi, lembaga legislatif adalah wakil rakyat yang seharusnya menyuarakan kebutuhan masyarakat dan membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Contoh pelayanan eksekutif yang pertama yaitu membuat kebijakan publik, menjalankan program pembangunan, menjaga keamanan negara, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagi yudikatif bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia juga menerapkan prinsip check and balance yang artinya lembaga negara memiliki wewenang untuk saling mengawasi dan saling mengimbangi. Dengan adanya prinsip ini, hak-hak masyarakat dapat lebih terlindungi dan prinsip hukum dapat ditegakkan. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya Trias Politika ini merupakan adanya pembagian kekuasaan dari legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Jadi, tujuan dari konsep ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga demokrasi dalam satu negara. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.